Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat Gusbin di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema cerminan Nabi, perbaiki akhlak manusia. Sahabat Gusbin di mana saja berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa termasuk golongan hamba yang pandai bersyukur dan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Amin. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yang di Indonesia lebih sering disebut sebagai bulan Maulid. Disebut demikian memang karena dalam bulan ini terjadi sebuah kejadian yang agung, yakni kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Gusbin di mana saja berada, sosok paling mulia di dunia, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat untuk meraih syafaatnya. Bukan hanya kita saja yang bersalawat, malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersalawat kepada beliau. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sahabat Gusbin di mana saja berada, kehadiran Nabi Muhammad ke dunia ini membawa sebuah misi penting, di antaranya adalah memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, karena itulah yang akan membawa perdamaian dan ketentraman dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Baihaqi dan Hakim, sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang muslim, sehingga para ulama menyebut bahwa al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab, tata krama, akhlak di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam diri setiap muslim. Dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek efektif, sikap dan karakter dibanding aspek kognitif, kepintaran otak. Maka itu fungsi guru dan orang tua yang paling utama adalah mendidik agar generasi muda menjadi baik.
bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi muda menjadi pintar. Pendidikan karakter dan akhlak generasi muda di era saat ini menjadi sangat penting. Hal ini karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi semakin menjadi-jadi. Akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, ancaman terhadap degradasi moral sangat terlihat di depan mata. Kita lihat bagaimana saat ini akhlak para pemuda sudah mulai terinduksi akibat gaya hidup digital di zaman modern. Kejadian tindakan kriminal, asusila, kurangnya kepedulian sosial, dan menurunnya rasa sosial kemanusiaan yang dilakukan dan dimiliki generasi muda ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita radakan mereka lebih asik bermain di dunia maya dengan ponselnya daripada bersosialisasi di dunia nyata. Kebiasaan berkomentar di media sosial yang tak melihat dengan siapa ia berbicara terbawa dalam kehidupan nyata, sehingga bisa dirasakan mereka menyamakan antara berbicara dengan teman dan berbicara dengan orang tua. Gampangnya berkomunikasi, berinteraksi, dan mencari informasi juga sedikit demi sedikit menjadikan para generasi muda menggampangkan berbagai hal. Ini berdampak kepada sikap malas dan mudah menyerah pada tantangan permasalahan yang dihadapi. Mereka terdidik dengan hasil yang instan tanpa perjuangan berat dan menghilangkan etos perjuangan serta sikap tak kenal menyerah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Gus Bin di mana saja berada. Fenomena ini patut direnungi oleh kita dan para orang tua pada umumnya. Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi penerus. Perlu dipantau aktivitas mereka saat memegang handphone agar akhlak bisa benar-benar terjaga. Akhlak menjadi barometer apakah seseorang menjadi insan terbaik atau tidak. Bukan kepintaran yang menjadi barometer. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani dari Ibnu Umar, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak Nabi yang merupakan suri tauladan terbaik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, selain menjadikan Maulid sebagai momentum menjaga akhlak generasi muda, mari jadikan bulan Maulid ini sebagai kesempatan meningkatkan kuantitas dan kualitas sholawat dan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Perbanyak sholawat, insya Allah hidup menjadi nikmat karena mendapat syafaat di hari kiamat. Syafaat dari Nabi Muhammad menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih, karena kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima di sisi Allah. Menurut kita, kuantitas dan kualitas ibadah sudah maksimal, namun belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlu senantiasa berdoa
untuk meraih rahmat dari Allah, serta perbanyak bersolawat kepada Nabi untuk meraih syafaatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi. Ia merasa tidak rajin dalam menjalankan ibadah, namun punya modal kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jawaban Nabi pun sangat menggembirakan. Nabi mengatakan sahabat tersebut akan dikumpulkan bersama Nabi di hari kiamat. Dari sahabat Anas, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Kapan hari kiamat terjadi ya Rasul?" Nabi bertanya balik, "Apa yang telah engkau persiapkan?" Ia menjawab, "Aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat, puasa, dan sedekah. Hanya aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Nabi berkata, "Engkau kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, semoga kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi Nabi kepada para generasi muda, yakni menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban kehidupan manusia. Semoga kita senantiasa bisa meneladani akhlak Nabi dan kita akan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dan masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, demikian kultum singkat ini tentang cerminan Nabi perbaiki akhlak manusia. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.